Oke, kita mulai ya. Sering banget kan kita dengar pertanyaan, di tengah pasar yang lagi naik turun gini, ada nggak sih saham bagus yang mungkin kelewat dari radar banyak orang? Nah, hari ini kita akan coba bedah tuntas satu perusahaan di sektor logistik. Namanya PT Graha Prima Sukses Mandiri, kode sahamnya GTRA. Kita akan lihat dari sudut pandang seorang investor yang lagi berburu nilai. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat buat kita para investor retail, ya kan? Gimana caranya nemuin perusahaan yang fundamentalnya kuat, valuasinya juga menarik, sebelum semua orang ikut-ikutan beli? Yuk kita mulai perjalanan kita buat cari jawabannya. Dan kita fokus ke satu nama ini. Wow, angkanya gede banget ya. Tapi tunggu, ini bukan valuasi perusahaannya loh. Ini adalah gambaran seberapa besar kue yang bisa diperebutkan. Ini proyeksi kontribusi sektor transportasi ke PDB Indonesia di tahun 2026. Artinya, kita lagi main di kolam yang super besar, di mana pemain yang efisien punya ruang buat tumbuh luar biasa. Sebelum kita loncat ke sahamnya, ada aturan main nomor satu dari saya. Pahami dulu industrinya. Sektor logistik di Indonesia itu lagi bertransformasi gila-gilaan, dan disinilah letak peluang emasnya, apalagi di zaman serba digital kayak sekarang. Jadi, kenapa sektor ini bisa ngebut banget? Datanya udah bicara sendiri. Duit investasi ngalir terus, artinya banyak yang percaya sama masa depan sektor ini. Dan pemicu utamanya, tentu saja, ledakan e-commerce dan UMKM. Ini bukan lagi tren sesaat, tapi ini udah jadi fondasi baru ekonomi kita. Nah, di tengah badai peluang inilah muncul jagoan kita hari ini, PT Graha Prima Sukses Mandiri atau GTRA. Mereka ini memposisikan diri bukan cuma sebagai perusahaan truk biasa, tapi sebagai mesin penggerak di jantung rantai pasok modern Indonesia. Nah, ini dia. Biar kita nggak cuma ngomongin kode saham aja, ini rumahnya. Melihat kantor pusatnya, ngasih kita gambaran kalau ini bisnis beneran, bukan perusahaan di atas kertas. Asetnya nyata, operasinya jalan setiap hari. Coba kita lihat perjalanannya. Dari cuma distributor lokal di tahun 2004, GTRA ini berevolusi jadi pemain logistik nasional yang besar. Pertumbuhannya keren banget. Kliennya perusahaan multinasional dan armadanya udah lebih dari 1.000 unit. Ini cerita soal skala dan adaptasi. Oke, jadi duitnya datang dari mana? Ini yang saya suka. Lihat deh, lebih dari 95% itu datang dari bisnis inti mereka. Jasa transportasi darat. Ini menunjukkan kalau mereka itu spesialis, mereka fokus dan jago di bidangnya. Oke, ceritanya menarik, industrinya seksi. Tapi apa sih mesinnya GTRA ini? Apa yang bikin mereka bisa lari kencang dan bersaing di pasar yang ketat ini? Mari kita intip dapur pacunya. Nah, ini dia rahasianya. Mereka punya dua senjata utama. Di satu sisi ada ototnya, aset fisik yang kokoh, kayak armada truk modern dan hub yang super luas. Di sisi lain, mereka punya otaknya, sistem manajemen transportasi berbasis teknologi. Aplikasi TMS ini misalnya bikin semuanya terpantau secara real time, jadi setiap truk bisa jalan seefisien mungkin. Kombinasi otot dan otak inilah yang jadi kunci. Kita bahas ototnya dulu ya. Hub Delta Mas ini bukan sekedar parkiran truk. Bayangin, ini kayak jantung operasinya mereka. Dari sini, semua pergerakan dikontrol, jadi mereka bisa nanganin orderan lebih banyak, lebih cepat, dan yang paling penting buat kita sebagai investor, biayanya jadi lebih murah. Sekarang kita ngomongin otaknya. Teknologi TMS ini yang bikin semuanya jadi mungkin. Angka 99,5% SLA ini artinya apa sih? Gampangnya, janji mereka buat kirim barang itu hampir nggak pernah meleset. Buat klien-klien besar, keandalan kayak gini tuh harga mati. Dan ini keunggulan yang susah banget disaingi. Cerita operasinya keren banget. Tapi sebagai investor, kita harus selalu kembali ke pertanyaan ini. Show me the money. Apakah ceritanya seindah angka-angka di laporan keuangannya? Yuk, kita cek. Dan lihat angka-angka ini. Pendapatan naik lebih dari 50% setahun itu udah gila. Tapi yang bikin saya lebih tertarik, laba bersihnya lompat lebih dari 75%. Ini sinyal yang super kuat, teman-teman. Nah, ini dia istilah kerennya operating leverage. Artinya apa sih? Sederhananya gini, setiap mereka dapat pendapatan baru, porsi yang jadi keuntungan itu makin besar. Ini ciri-ciri bisnis yang efisien banget dan siap untuk tumbuh lebih besar lagi. Jadi, apa sih pemicunya? Boom! Jawabannya ada di sini. Kemitraan strategis sama raksasa sekelas Shopee Express. Menjadi mitra utama logistik untuk pemain segede SPX itu ibarat dapat suntikan roket. Volumenya langsung meledak.
Oke, sekarang kita lihat rasio-rasio kuncinya. ROE atau Return on Equity di angka hampir 18% itu sehat banget. Artinya duit investor diputar dengan baik untuk hasilin laba. Nah, yang ini tolong dicatat baik-baik. PR atau Price to Earning Ratio-nya 6,65 kali. Ingat-ingat angka ini ya, karena ini bakal jadi kunci pembahasan kita selanjutnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling seru. Kita udah ngerti bisnisnya, kekuatan operasinya, dan kinerja finansialnya. Sekarang waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini buat jawab pertanyaan pamungkas. Harganya sekarang ini wajar, kemahalan, atau justru kemurahan? Ingat kan angka PER yang tadi saya suruh catat? Nah, disinilah letak menariknya. PER GTRA itu cuma 6,65 kali, sementara rata-rata kompetitornya di industri yang sama ada di 10,1 kali. Padahal kita tahu pertumbuhannya jauh lebih kencang. Ini adalah sebuah anomali yang sangat menarik buat seorang investor. Jadi kalau kita rangkum sisi positifnya, paketnya komplit banget. Pertumbuhan laba yang eksplosif, efisiensi yang terus membaik berkat investasi di aset dan teknologi, ada pendorong roket dari kemitraan e-commerce, dan semua ini dibungkus dengan valuasi yang kelihatan miring. Susah untuk nggak suka kan? Eits, tapi tunggu dulu. Investasi itu harus seimbang. Sebagai mentor, saya wajib kasih lihat dua sisi koin. Ketergantungan pada satu klien besar itu adalah PR yang harus mereka kerjakan. Tingkat utangnya juga perlu kita pantau terus. Dan tentu saja, bisnis padat modal kayak gini sensitif sama kenaikan suku bunga. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas. GTRA ini bukan pemain lama dengan cara lama. Mereka ini spesies baru di dunia logistik. Gabungan antara kekuatan otot fisik dan kecerdasan otak digital. Di ekonomi modern, kombinasi seperti inilah yang biasanya jadi pemenang. Oke, jadi kita udah bedah semuanya dari A sampai Z. Industrinya, operasinya, keuangannya, valuasinya, sampai sisi positif dan risikonya. Tugas saya di sini adalah menyajikan faktanya dan menganalisis datanya. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Setelah melihat semua ini, apakah GTRRA layak masuk ke dalam watchlist investasi Anda? Ingat ya, keputusan akhir selalu ada di tangan Anda. Terus belajar, terus analisis, dan yang paling penting, buatlah keputusan investasi yang matang berdasarkan riset Anda sendiri.